Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan kembali belajar dengan menaksir hasil operasi hitung. Anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Nah, materi yang kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu menaksir hasil operasi hitung. Penaksiran ke puluhan terdekat, bulatkan setiap bilangan ke puluhan terdekat, lalu selesaikan sesuai operasi yang diberikan. Contoh soal, 28 ditambah 54. Nah, 28 yang kita lihat adalah angka satuannya. Satuannya 8, berarti dibulatkan ke atas. Kemudian 54, angka satuannya 4. Berarti dibulatkan ke bawah. Nah, setelah itu baru selesaikan operasi hitung yang diberikan. 28 ini menjadi 30, 54 menjadi 50. Kemudian anak-anak jumlahkan. 30 ditambah 50 hasilnya 80. Kemudian penaksiran ke ratusan terdekat. Bulatkan setiap bilangan ke ratusan terdekat, lalu selesaikan sesuai operasi yang diberikan. Contoh, 136 ditambah 269. 136 yang kita lihat adalah angka puluhannya, karena kita mau membulatkan ke ratusan terdekat. Angka puluhannya adalah 3. Nah, 3 berarti pembulatannya ke bawah. Berarti ini menjadi 100, bukan 130 ya anak-anak. Kalau 130 itu berarti pembulatan ke puluhan. Karena ini diminta pembulatan ke ratusan, berarti menjadi 100. Nah, yang berikutnya 269. Yang kita lihat adalah puluhannya. Puluhannya ini 6. Berarti kita lakukan pembulatan ke atas. Angka ratusan di atas 200 adalah 300. Jadi, kalau kita buat penjumlahannya, tadi 136 menjadi 100, 269 menjadi 300. Bila dijumlahkan, jawabannya menjadi 400. Nah, mudah ya anak-anak? Cara yang sama dapat dilakukan juga untuk melakukan penaksiran ke ribuan terdekat, puluh ribuan terdekat, dan seterusnya. Nah, ini contoh soal Ibu ambil dari ESPS di halaman 42. Soal nomor 1, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Ingat, bila ke puluhan terdekat berarti yang anak-anak lihat adalah satuannya. Nah, bila 1, 2, 3, 4, bulatkan puluhannya ke bawah. Bila 5, 6, 7, 8, 9, bulatkan puluhannya ke atas. Sekarang soalnya nomor 1A, 45 ditambah 39. Nah, 45, kita lihat satuannya ini 5. Berarti pembulatannya kita lakukan pembulatan ke atas. 45 menjadi 50. Bila anak-anak menggunakan deret bilangan, nah bisa dilihat 45 posisinya berada di antara 40 dan 50. Nah, karena tepat di tengah-tengah 45 ini kita akan lakukan pembulatan ke atas. Jadi 45 pembulatannya menjadi 50. Kemudian untuk 39 karena satuannya ini 9, berarti pembulatannya ke atas menjadi 40. Bila dilihat dalam deret bilangan seperti ini anak-anak, 39 posisinya di sini. Di antara 30 dan 40. Tapi lebih mendekati ke 40.
Jadi pembulatannya ke 40. Anak-anak bisa pilih salah satu cara ya. Bisa menggunakan cara ini langsung atau menggunakan deret bilangan. Jadi tidak perlu tulis kedua-duanya seperti yang Ibu contohkan. Nah, setelah anak-anak bulatkan, kemudian anak-anak lakukan operasi hitungnya. Baru anak-anak jumlahkan. Ini tadi hasilnya 50, kemudian ini 40 dijumlahkan hasilnya 90. Berikutnya untuk soal yang bagian B. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. 149 dikurang 19. Nah, 149, anak-anak perhatikan ini ratusan ya, tetapi kita akan membulatkan ke puluhan terdekat. Jadi anak-anak tetap lihat angka satuannya. Satuannya 9. Nah, yang berubah itu puluhannya ya nak, angka 4-nya ini yang berubah. Sedangkan ratusannya ini tetap kita tulis 1 di sini. Yang akan kita ubah adalah puluhannya saja. Ini angka puluhannya ya. Sedangkan ratusannya ini otomatis tetap di sini 1. Nah, angka satuannya 9, berarti pembulatannya ini ke atas. Dari 49 ini ya, menjadi 50. Jadi hasilnya 150. Bila dengan deret seperti ini, 140 ya, 145 itu di antara 140 dan 150. Sorry, ini bukan 145 ya anak-anak ya, 149. Ibu salah memberi warna. 149, maaf ya, ini di sini ya anak-anak ya. 149 di antara 140 dan 150. Nah, lebih mendekati 150. Jadi pembulatannya menjadi 150. Kemudian yang 19. 19 kita lihat satuannya 9, berarti kita bulatkan menjadi berapa? 10 atau 20? Ya, menjadi 20 karena 19 itu lebih dekat ke 20. Atau lihat ini, karena dia 9, kita bulatkan ke atas. Puluhan di atas 10 adalah 20. Bila menggunakan deret seperti ini ya anak-anak ya. 19 di antara 10 dan 20. Maka dibulatkan ke 20 karena lebih dekat dengan 20. Nah, kemudian barulah anak-anak kurangkan. 150 dikurang 20 hasilnya 130. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan contoh soal dari nomor 2. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ingat, bila ke ratusan terdekat, maka yang dilihat adalah puluhannya. Bila 1, 2, 3, 4, bulatkan ke ratusan di bawahnya. Sedangkan bila 5, 6, 7, 8, 9, bulatkan ke ratusan di atasnya. Mari kita lihat dengan contoh soal yang bagian C. 243 dikali 139. Nah, 243. Ini 2 harusnya ya anaknya ya. Nah, ini harusnya 2 ini. Ibu yang salah ini. Ya, 243 harusnya anak-anak ya. 243 ini maka dibulatkan. Sebentar, Ibu sekalian edit ya. Nah, 243 ini yang kita lihat adalah 4-nya. Karena untuk pembulatan ke ratusan yang kita lihat adalah puluhannya. Karena 4 berarti ini kita bulatkan ke bawah menjadi 200. Nah, kemudian kalau anak-anak mau menggunakan deret, nah ini berarti 200. Ibu yang salah ya. 200, 210, 220, 230,
240 dan seterusnya sampai di sini 300 ya. Nah, 243 itu berada kira-kira di sini. 243. Jadi lebih mendekati kemana? Ke 200 atau ke 300? Nah, lebih dekat ke 200. Maka pembulatannya menjadi 200. Kemudian untuk 139 ya, kita lihat puluhannya ini 3. 3 berarti kita bulatkan ke bawah. Ke bawah berarti ini menjadi 100. Bila dalam deret seperti ini ya anak-anak. Nah, 139 itu kira-kira di sini. Nah, 139. Di sini ya anak-anak, 139. Maka kita lebih dekat membulatannya menjadi 100 dibanding 200. Nah, kemudian setelah dibulatkan, barulah anak-anak mengalikannya. Nah, anak-anak kalikan. Ini tadi sudah Ibu edit ya. Ini bukan 100 tapi ini 200. Ibu salah tadi. 200 dikali 100. Kita kali cara cepat saja ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, ini nolnya ada 1, 2, 3, 4. Langsung masuk ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 20.000. Oke, berikutnya contoh yang bagian D. 480 dibagi 249. Nah, ini diminta untuk menaksir ke ratusan terdekat. Berarti yang anak-anak lihat adalah puluhannya. 480, anak lihat ini 8. 8 berarti kita bulatkan ke atas. Nah, ratusan di atas 400 berarti 500. Kalau dalam deret seperti ini, 480 di sini. Berarti dibulatkan menjadi 500 karena lebih dekat ke 500. Nah, kemudian yang kedua 249. Anak-anak lihat ya, ini puluhannya adalah 4. 4 berarti dibulatkan ke ratusan di bawahnya. Nah, ratusan di bawah adalah 200. Jadi anak-anak bulatkan menjadi 200. Dalam deret seperti ini ya. 249 kira-kira di sini. Berada di antara 200 dan 300. Nah, dibulatkan kemana? Kalau 250 kita bulatkan ke atas ke 300. Tapi ini masih 249. Jadi dibulatkan ke 200 ya. Setelah keduanya dibulatkan, berarti anak-anak bisa mengerjakannya. 500 dibagi 200, hasilnya 2,5. Bagaimana caranya? Menggunakan pembagian porogapit, menggunakan rumah ya. 500 dibagi 200. 500 dibagi 200 dapat 2. 2 dikali 200 hasilnya 400. Kemudian dikurangkan sisa 100. 100 dibagi 200 tidak bisa ya anak-anak. Berarti kita harus menambahkan 0. Ketika menambahkan 0, di sini di hasilnya kita harus beri koma. Nah, 100 dibagi 200 itu hasilnya berapa? 5. Jadi jangan lupa di sini kita beri koma, baru kita beri angka 5. Karena 100 dibagi 200 hasilnya 5. 5 dikali 200 hasilnya 1000. Ini tadi 1000 ya anak-anak. Ibu salah bilang ya. 1000 kemudian dikurang 0. Jadi jawabannya 2,5. Nah, kemudian Ibu akan berikan contoh untuk soal cerita dari nomor 3. Di kelas 4 terdapat 28 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Berapa kira-kira jumlah siswa kelas 4
jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, diketahui siswa laki-laki ada 28 siswa dan siswa perempuan ada 11 siswa. Ditanya jumlah siswa kelas 4 jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Jawab, jumlah siswa berarti dijumlahkan. 28 ditambah 11 kira-kira berapa? Anak-anak bulatkan dulu karena diminta tadi ke puluhan terdekat. 28 dibulatkan ke puluhan menjadi 30. Karena 8 ini pembulatannya berarti ke atas. Bisa juga dengan deret seperti ini ya. 28 berarti lebih dekat ke 30. Nah, kemudian 11 ini dibulatkan menjadi 10 karena satuannya ini 1 berarti dibulatkan ke bawah. Bisa juga dengan deret 11 berarti lebih dekat ke 10. Nah, setelah dibulatkan, barulah anak-anak jumlahkan. 30 ditambah 10, kira-kira hasilnya adalah 40. Jadi, jumlah siswa di kelas 4 adalah 40 orang. Nah, anak-anak sudah paham ya dengan penjelasan Ibu kali ini? Tugas anak-anak adalah kerjakan ESPS halaman 42, nomor 1 bagian C dan D, nomor 2 bagian A dan B, nomor 4 dan nomor 5. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, anak-anak perhatikan penjelasan Ibu. Nomor 4, Ibu membeli 3 kantong kancing. Setiap kantong berisi 18 kancing. Berapakah kira-kira jumlah kancing Ibu? Nah, ditanya, diketahui Ibu memiliki 3 kantong. Kemudian masing-masing berisi 18 kancing. Ditanya jumlah kancing Ibu. Nah, anak-anak jangan lupa ya menuliskan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi pada buku latihannya. Kemudian jawab. Jumlah siswa berarti bukan jumlah siswa ini ya, jumlah kancing berarti ini dikalikan ya. Ini Ibu copy dari yang soal nomor 3 tadi ya anak-anak ya. Jumlah kancing berarti dikalikan. Karena Ibu punya 3 kantong, masing-masing berisi 18. Ya, ini nanti anak-anak rubah aja ya. Jumlah kancing, ini jadi kancing ya, berarti dikalikan. Ya, ini dikalikan. Jumlah kancing berarti dikalikan. Terlebih dahulu bulatkan ke puluhan. 3 dikali 18. Kantongnya ada 3, masing-masing kantong berisi 18. Nah, 18 anak-anak bulatkan ke puluhan terdekat. Sedangkan 3 ini tidak perlu dibulatkan karena 3 tadi adalah banyak kantongnya. Kemudian setelah dibulatkan, baru 3 dikali hasil pembulatan tadi. Nah, berapa hasilnya? Jangan lupa anak-anak tuliskan jadi. Kemudian untuk nomor 5, Dimas memiliki uang sebanyak 14.900. Dimas akan membeli permen dengan harga Rp475 per bungkus. Berapa kira-kira banyak permen yang dapat dibeli Dimas? Nah, diketahui uang Dimas 14.900. Nah, kemudian harga permennya 475. Ditanya banyak permen yang dibeli Dimas. Jawab, banyak permen yang dibeli berarti uang Dimas dibagi dengan harga permen. Nah, 14.900 dibagi 475 kira-kira berapa? Ini yang 14.900 anak-anak bulatkan ke ribuan terdekat. Sedangkan 475 anak-anak bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, kemudian barulah anak-anak kerjakan hasil pembulatan 14.900 dibagi hasil pembulatan 475. Kemudian dapatlah hasilnya. Jangan lupa anak-anak tuliskan jadi. Ya.
Demikianlah anak-anak penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan teruslah berlatih di rumah. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.